Ini ada videonya. Tolong. Tadi pada siang hari ini jam 3 sore ini di depan kita semua dan di depan pemerintah Pak Lurah. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian di video kali ini. Dan kali ini kita akan mendengarkan tentang kelanjutan soal penutupan ibadah di Balikpapan ya, Kalimantan Timur. Ya, beberapa waktu yang lalu teman-teman sekalian terjadi ya pelarangan ibadah. Jangan sampai ada ibadah di sini. Kata apakah ini seorang ustadz atau imam masjid ataupun dai atau siapalah ya, guru ngaji dan lain sebagainya. Yang jelas mereka ini kumpulan Islam. Ya, kumpulan Islam teman sekalian, sekalipun ya bukan semua Islam ya. Jadi oknum-oknum kandrun gitu. Dimana teman sekalian di cuplikan tadi mereka sudah minta maaf dan mereka juga sudah memasang kembali tentang papan nama gereja begitu ya, yang mungkin sudah dirusak sebelumnya karena dari tokoh adat ya, pengurus adat sudah menangani persoalan ini dan akhirnya mereka minta maaf. Nah, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Yang mana nyabut yang mana lah? Ini ada videonya. Tolong. Tadi pada siang hari ini jam 3 sore ini di depan kita semua dan di depan pemerintah Pak Lurah, Babinsa, Kamtimas, Sungai Nangka ini, maka kawan merdeka Satarius sudah melakukan dan mengakui perbuatannya kemarin untuk melepas ini dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab yang baik di bulan suci Ramadan ini, yang kembalikan ini tanpa. Ada, kamu harus ngomong. Yang kami dengar, kamu jangan buat kami keras seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa ngatasi kami. Maaf Pak, ya kita hargai, kita tetap jaga keamanan. Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ya, saya ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan siapa? Ya, warga aja. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi, kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau. Apa alasanmu? Suruh. Siapa yang ngajak? Ada, orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja deh baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti Silahkan. jangan lagi Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Dan teman-teman, di video awal tadi itu adalah penyelesaian. Ya, mereka selesaikan dan mereka pasang kembali ya plat gereja. Dan tentu mereka sudah minta maaf kepada tokoh adat ya, pengurus-pengurus adat yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan lebih tepatnya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang saya komenkan di sini adalah kalau dalam kekristenan itu ya pastinya akan selesai dengan baik dan
tanpa ada kekacauan, tanpa ada penjara-penjara begitu ya. Tapi coba kalau kita balik suasananya, balik situasinya, orang Kristen lah yang melarang untuk beribadah mungkin di salah satu masjid atau ibadah-ibadah Islam gitu ya. Ya saya kira teman-teman sekalian itu akan berakhir di penjara. Akan berakhir di dalam jeruji begitu ya. Tapi kalau kita, karena kita diajarkan untuk mengasihi, dan saya percaya orang-orang Dayak yang juga mengambil alih dalam penyelesaian ini, dan dihadirkan juga para pendeta katanya tadi, ya itu tentunya yang memberikan solusi yang terbaik, yaitu berdamai teman-teman sekalian. Ya, dan tentu orang yang bersangkutan ya dibuat surat pernyataan ya hitam di atas putih, dan tentu ada materai bahwa hal itu tidak akan diulangi kembali. Ya mungkin dia tidak akan mengulangi teman-teman sekalian, tapi teman-temannya orang-orang lain ya bisa jadi begitu ya. Karena memang tugas mereka itu teman-teman sekalian. Mereka itu takut dengan adanya ibadah Kristen. Mereka takut dengan adanya gereja, takut dengan perkembangan orang Kristen. Ya. Karena ya iman mereka itu ya rapuh ketika ada orang-orang Kristen. Oh aduh, najis, haram begitu ya. Ini yang menyebabkan mereka itu tidak bisa bertoleransi. Sangat disayangkan karena termakan dengan omongan-omongan daripada ustadz-ustadz kondang. Seperti misalnya ini ya, Ustadz Abdul Somad yang tentu saja tidak mengajarkan toleransi. Ustadz siapa lagi tuh bahasa lama misalnya. Oh jangan berteman dengan orang kafir, nanti kamu akan terjun dalam kekufurannya begitu. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian ustadz-ustadz yang melarang untuk ya dekat dengan orang-orang Kristen. Nah kebanyakan orang-orang yang gak punya otak, orang-orang yang memang bodoh soal agama ini ya telan mentah-mentah. Akhirnya apa? Ya mereka melakukan apa yang diajarkan oleh para ustadz tersebut. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kita tetap mengampuni, kita tetap memaafkan seperti yang sudah dilakukan dalam video ini. Ada tabayun, kemudian dibicarakan sisi baiknya yang mana tanpa ada harus yang berakhir dalam penjara. Jadi sebenarnya itu tabayun itu udah lebih cukup. Ya kecuali tidak bisa diatasi lah, maka itu akan berakhir di penjara. Ya, ini yang harus kita pikirkan teman-teman sekalian. Makanya Alkitab bilang usahakan jika hal itu bergantung padamu, ya kamu harus selesaikan dengan baik gitu. Jangan sampai kita mempersulit orang. Karena yang kita pikirkan oleh orang Kristen pikirkan adalah dia punya anak, dia punya istri, ya kan? Kalau dia di penjara, lalu siapa yang ngurus itu? Ini teman-teman sekalian yang kemudian dipikirkan oleh orang Kristen. Sama waktu itu seperti situan logika ya di TikTok, incak Alkitab, ya. Banyak Kristen yang marah gitu. Tapi saya edukasi di TikTok ya, di TV Laskar Kristus. Saya katakan bahwa kita tidak perlu marah. Ya. Apa untungnya ketika kita sudah memenjarakan dia? Justru kita akan merasa bersalah. Anaknya akan susah, istrinya akan susah untuk cari nafkah untuk anak-anaknya. Begitu. Menyusahkan keluarganya sendiri. Ini yang kemudian kita akan lihat bersama teman-teman sekalian. Ya, sehingga orang Kristen itu diajarkan untuk menyelesaikan persoalan ya dengan baik. Kalau sudah minta maaf ya udah selesai gitu. Beda dengan mereka, sekalipun Anda minta maaf itu tidak akan selesai. Anda harus dipenjara. Karena bagi mereka, bagi yang mengganggu Islam harus dihukum seberat-beratnya. Yang menghina Islam harus dihukum seberat-beratnya. Gitu. Tidak ada istilah tabayun. Ya. Maka kita tidak boleh tiru itu teman-teman sekalian. Ya, makanya kita diajarkan dalam Roma pasal 12 ya, mulai dari ayat 17-nya saya baca. Ya, Alkitab katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi seperti tadi teman-teman sekalian, kalau itu bergantung pada kita, apakah orangnya di penjara atau tidak di penjara, maka kita harus lebih memilih untuk berdamai. Tabayun itu ya untuk mempertemukan dua belah pihak, dibicarakan, cari titik kesalahannya, lalu apa yang perlu diambil tindakan, lalu diselesaikan, lalu minta maaf kita. Ini yang dimaksudkan. Jangan sampai kita menyusahkan orang lain.
Selanjutnya saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Yes. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebagai penutup dari saya, mari kita tetap mengampuni, memaafkan, mengasihi sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berharap juga kasus-kasus seperti ini bisa ditangani oleh pihak kepolisian, aparat, dan terlebih-lebih dengan segala hormat. Sebagai tokoh agama saya ngomong, saya berharap kepada presiden terbaru kita. Soal agama di Republik Indonesia itu perlu diperhatikan ya dengan baik-baik. Supaya tidak terjadi penutupan gereja, pembakaran gereja, dan tidak terjadi yang namanya diskriminasi terhadap agama-agama minoritas. Premanisme dan terorisme itu harus sama-sama dilawan. Jangan ada pembiaran. Ya, jika memang ya terus berulang, mungkin ya harus diberikan efek jerat. Tapi itu adalah tugas para pihak keamanan, polisi dan negara kita sesuai dengan undang-undang. Bukan urusan orang Kristen. Ya, karena ajaran Kristen selalu mengampuni. Tapi jika mau negara kita aman, maka harus bertindak pemerintah dan aparat untuk menegakkan keadilan. Karena mereka adalah wakil daripada Allah. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.